Kelompok 7 membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam klasik dan modern. Apa itu pemikiran ekonomi? Adalah pendapat tentang masalah ekonomi yang berlaku pada waktu tertentu dalam masyarakat tertentu. Sedangkan sejarah ekonomi adalah sejarah tentang upaya intelektual yang dilakukan manusia untuk memahami fenomena ekonomi atau sejarah aspek ilmiah dari pemikiran ekonomi. Schumpeter, 1954, dalam bukunya History of Economics, analisis menjelaskan bahwa pemikiran ekonomi itu merupakan akumulasi dari semua pendapat dan opini tentang subjek ekonomi, terutama tentang kebijakan publik yang berkaitan dengan ekonomi yang pada waktu dan tempat tertentu terpikirkan di benak masyarakat. Mengapa sejarah pemikiran ekonomi harus dipelajari? Itu adalah karena pada dasarnya gagasan bahwa dunia ekonomi berubah, dan saat itu terjadi maka teori-teori ekonomi harus berubah. Tanpa mempelajari sejarah, kita tidak dapat memahami kontingensi historis dari teori ekonomi. Yang kedua itu adalah karena mempelajari sejarah ekonomi akan membantu para ekonom menemukan kembali berbagai ide dan pemikiran ekonomi yang hebat. Yang ketiga itu karena bagi pemikiran ekonomi barat, pemikiran ekonomi kontemporer hanya dapat dipahami sebagai hasil dari proses sejarah. Dan yang terakhir, sejarah berkontribusi dalam mempelajari bagaimana eksperimen-eksperimen untuk membuktikan teori ekonomi dapat berhasil dilakukan. Siddiqui Abdullah, 2010, menjelaskan pemikiran ekonomi Islam merupakan respon para pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Objek kajian dalam pemikiran ekonomi itu adalah pemikiran para ilmuwan Islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Al-Quran dan Sunnah tentang ekonomi. Ekonomi Islam identik dengan iktisad, muktasid, golongan pertengahan, atau bisa diartikan menggunakan rezeki yang ada di sekitar kita dengan cara berhemat, agar kita menjadi manusia-manusia yang baik, dan tidak merusak nikmat apapun yang diberikan kepadanya. Fase awal, fase pembangunan, abad fiksi M, dikenal sebagai fase dasar ekonomi Islam, karena mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah serta berorientasi pada masalah utility, maslahah, dan disutility, mafsadah. Fase 2, fase cemerlang, abad XIXVM. Pada fase ini, masyarakat banyak meninggalkan hasil karya atau warisan intelektual yang sangat kaya. Para cendekiawan Muslim mampu menyusun suatu konsep tentang ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits. Pada fase ini, terjadi disintegritas dinasti Abbasiyah dan merebaknya korupsi di kalangan penguasa. Fase 3, fase kemunduran, abad 11-20, tahun 1446 sampai tahun 1932 M. Fase di mana tertutupnya pintu ijtihad. Pada fase ini adanya ajakan untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Fase 4, masa institusionalisasi pembangunan kembali pada masa modern telah lahir pemikir-pemikir ekonomi yang hasil pemikirannya menjadi acuan kegiatan ekonomi syariah. Tokoh-tokoh pemikir Islam pada fase I. Zaid bin Ali, W. 80H, 738 M. Hasil pemikirannya adalah tentang penjualan barang secara kredit dengan harga lebih tinggi daripada harga tunai merupakan bentuk transaksi yang sah. Pengagas awal penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Abu Hanifah, 80.150H, 699.767 M. Hasil pemikirannya adalah tentang transaksi salam dan murabahah. Beliau adalah salah seorang imam mazhab hukum dan sangat memperhatikan kaum lemah. Abu Hanifah lebih dikenal sebagai imam mazhab hukum yang sangat rasionalistis. Beliau juga menggagas keabsahan dan kesahihan hukum kontrak jual-beli dengan apa yang dikenal dewasa ini dengan Bay, Al-Salam dan Al-Murabahah. Al-Auza'i, 88.157H, 707.774 M. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman Al-Auza'i yang berasal dari Beirut, Libanon dan hidup sezaman dengan Abu Hanifah. Beliau adalah penggagas orisinal dalam ilmu ekonomi syariah. Gagasan-gagasan beliau, antara lain adalah kebolehan dan kesahihan sistem muzaraah sebagai bagian dari bentuk murah petik terbalik bahah dan membolehkan peminjaman modal, baik dalam bentuk tunai atau sejenis.
Maaf kalau kurang dalam editing, maklum lah. Masih pemula Puh, ajarin ngedit dong Puh. Sepuh, hahaha bercanda. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.